Welcome to the new 105.8 Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80-105A. Marketing Department 525-7892. or click www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Yesterday I saw your face like a moonlight in the dark. Gave your smile to me and saw that you were on the sky. Now the sky's so cloudy and the rain fall down. You touch my heart with a billions of confusion. But now I see your face like a sunset on the west. Give your red to me and say that you want to escape. Now the sky's so cloudy and the rain fall down. You touch my heart with a billions of confusion. Oh, don't be sad. I'll hold your hand and show you how to fly. Don't ever run from the reality. Wherever you go, it's always free. Don't go away. No matter what you say, you're still a moon. No matter what you say, you're still a sun. So give the light to me as before. One 105.8 Light FM. Good evening Light Audience. Assalamualaikum. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan saya Brian Silver akan terus sharing ya. Kita sama-sama sharing sampai jam 22 lebih 30 menit nanti. Di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik Siwo ya. Tadi mana Mas Lukanya? Gimana? Mas Lukanya tadi mana? Oh, Luka ada di belakang saya, dia produser. Oh, gitu. Luka Tony apa Luka Podeski? Luka, kalau ini luka hati Siwo. Oke Siwo, kita mulai Siwo. Dan ya, Light Audience, Anda bisa coba menelpon saya nanti di 6332705.
Anda yang berada di Jakarta atau juga yang berada di luar kota Jakarta, terutama yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com. Dimanapun Anda berada di seluruh dunia, atau juga Anda yang bisa menggunakan Indovision channel ID 204 ya, di seluruh Nusantara. Silakan Anda bisa menggunakan telepon kami di 633 021 633 2705 atau juga mungkin SMS di 081 880 1058. Baik, penelpon pertama kita terima Siwo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Saya dengan Dewi. Mbak Dewi di mana? Saya lagi di jalan di daerah Depok. Depok ya. Oke, Iya. Dewi silakan. Iya, pertanyaannya Siwo cuma satu aja. Saya masih bingung tentang bisa jelaskan tentang Ahlul Bait, Siwo. Karena kalau saya baru mulai belajar, Ahlul Bait itu ada di 3 surat dalam Al-Qur'an tuh, di surat 11, 28 dan 33, dan apakah itu artinya sama semua atau mempunyai kekhususan dalam setiap surat-suratnya? Gitu aja Siwo, terima kasih. Sebentar Mbak Dewi. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah mengenai Ahlul Baitnya ya? Ya, benar. Ada kata-kata dalam Al-Quran di 3 surat, apakah itu artinya sama semua, mengenai orang yang sama, atau memang sesuai dengan ayatnya masing-masing? Iya, baik. Terima kasih Siwo. Bisa didengar Siwo? Iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Siwo monggo. Semua kepada seluruh live audience, semoga kian berkahi, semoga kian mampu berproses menuju kesejatian diri melalui penghambaan kepada Tuhan Allah Ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Live audience, ketemu kembali, sharing lagi. Semoga bisa menambah wawasan atau menguatkan bagi yang sudah, bisa menambah data dan menguatkan data bagi yang sudah ada. Dan seperti biasa, mari kita kian fokuskan tujuan hidup kita, karena tujuan hidup kita lah yang akan mendominasi kehidupan kita dari tahap ke tahap, dari saat ke saat. Kita akan disetir oleh tujuan yang sudah kita tetapkan. Manakala tujuan kita tinggi, kita calon orang tinggi. Manakala tujuan kita rendah, kita calon orang rendah. Manakala tujuan kita baik, kita calon orang baik. Dan manakala tujuan kita buruk, kita calon orang buruk. Dengan tujuan yang benar, seperti yang sudah diajarkan di dalam konsep Tauhid, itu akan membuahkan satu akibat logis yang disebut dengan niat dalam setiap aktivitas kita. Niat merupakan akibat dari adanya tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang ada jauh di atas sana. Sebenarnya niat selalu bersama dengan aktivitas kita. Aktivitas kita akan semakin bermutu manakala niat kita bermutu, dan niat akan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dengan itu semoga kita semakin mampu untuk mewaspadai niat kita. Niat yang baik akan mengakibatkan aktivitas yang baik, dan niat yang buruk akan memunculkan aktivitas yang buruk. Niat lebih besar dari aktivitas kita, karena aktivitas merupakan salah satu akibat dari niat kita. Pada saat kita melaksanakan aktivitas, agar kita semakin bisa efisien, efektif, strategis, maka semoga kita semakin mampu konsentrasi terhadap tugas-tugas kita. Khususnya tugas kita sebagai manusia yang adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bisa fokus terhadap tugas, maka akan semakin efektiflah aktivitas kita, dan kita tidak terjebak kepada overlapping dari aktivitas-aktivitas. Kalau kita kurang konsentrasi terhadap tugas,
kurang konsentrasi terhadap yang wajib, maka kita akan sering terlena oleh hal-hal yang kurang penting yang kita dahulukan, sementara yang lebih penting malah kadang kita kemudiankan. Semoga kita kian mampu konsentrasi terhadap tugas kita. Baik audien, kita sudah diawali oleh Mbak Dewi yang masih di jalan. Beliau mengangkat permasalahan tentang Ahlul Bait dan mengkaitkan beliau dengan 3 buah ayat di dalam 3 buah surat. Pertanyaannya, apakah sama Ahlul Bait itu dalam ketiga ayat tersebut? Ya seperti biasa, kalau sudah masuk ke ayat, saya hanya bisa men-sharingkan mekanisme caranya. Saya sudah sebegitu lama dan banyak terjebak cara saya memasuki ayat. Jadi saya tanpa melihat diri saya waktu itu, tanpa melihat apakah saya ini sudah memenuhi syarat atau belum untuk masuk langsung ke ayat. Dan saya sekian ratusan, mungkin sampai ribuan kali saya terjebak kepada subjektivitas latar belakang saya sendiri, terjebak kepada subjektivitas keterbatasan wawasan saya, baik dalam masalah definisi kata, apalagi sampai kepada definisi istilah-istilah yang ada di dalam ayat itu. Maka kemudian sepanjang yang saya lalui, sepanjang yang saya alami, sepanjang yang saya simpulkan dan saya yakini, kalau sudah terkait dengan ayat, mari kita cermati mekanisme kita masuk ke dalam ayat itu. Kalau kita belum mempunyai syarat-syarat untuk masuk itu, sebaiknya kita menggunakan fasilitas sebagai tangga untuk masuk, sebagai jembatan, yaitu di sana ada ahli tafsir. Bisa langsung ke orangnya ahli tafsir atau melalui karya-karya kitab tafsirnya. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan kepada Mbak Dewi. Kalau terkait dengan ayat-ayat yang disebutkan di depan, Mbak Dewi, monggo silahkan buka kitab tafsir atau sharing kepada figur yang memang dia memenuhi standar syarat sebagai seorang yang qualified sebagai ahli tafsir. Itu jawaban saya sangat standar terkait dengan itu. Saya tidak ingin lagi saya mengulangi keterjebakan yang sudah sekian kali saya alami. Kemudian yang kedua, secara umum, jadi saya men-sharingkan tanpa terkait kepada khusus ayat-ayat tadi, tapi saya men-sharingkan berdasarkan pemahaman yang saya yakini hingga saat ini, saya yakini benarnya, tapi terbatas kepada kapasitas pemahaman saya. Tentu pemahaman saya itu sangat terbatas oleh mutu informasi yang saya terima atau saya raih, ya, dan juga terbatas kepada bagaimana saya memahami informasi-informasi itu. Karena bisa jadi informasinya benar, tapi pencerapan saya dalam memahami informasi itu bisa jadi kurang benar, bahkan bisa jadi salah, yang sering disebut dengan salah pemahaman atau salah paham. Dari itu yang akan saya sampaikan tentang ini, Ahlul Bait ini, hanya sepanjang yang saya yakini benar untuk sementara ini, hingga saat ini. Kalau teman-teman ada yang menambahi saya, merevisi saya kepada satu pemahaman yang lebih bermutu, monggo, saya sangat sangat berterima kasih kalau ada yang berkenan seperti itu. Jadi sepanjang atau mungkin sependek pengetahuan saya tentang Ahlul Bait, itu satu istilah yang sangat khusus, hubungannya, keterkaitannya itu dengan Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, dan Imamul A'immah. Nah, jadi Ahlul Bait sepanjang yang saya tahu, dalam kajian-kajian, meskipun di sana ada perbedaan-perbedaan definisi, perbedaan-perbedaan penafsiran tentang siapakah Ahlul Bait itu, tetapi
selalu yang disebut Ahlul Bait selalu terkait dengan keluarga Nabi. Nah, nanti batasan-batasan tentang mana saja, siapa saja, kriteria apa saja yang membatasi bahwa ini termasuk Ahlul Bait dan itu bukan, itu kayaknya ada berbeda-beda pendapatnya. Ada yang luas, ada yang spesifik gitu ya. Tapi yang dituju kayaknya sama, yaitu Ahlul Bait adalah keluarga Nabi. Ya, jadi hanya terkait kepada figur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dalam kajian-kajian lain yang sempat saya pahami, Ahlul Bait ini juga sering disebut dengan Ali Muhammad, ya. Sering disebut juga sebagai Al-Qurba, misalnya. Sering juga disebut sebagai Ahla Zikri. Sering juga disebut terkait dengan masalah Ulil Amri. Sering juga dikaitkan dengan Ahlul Kisah. Itu riwayat tentang Ahlul Kisah itu sangat terkenal di dalam kitab-kitab hadis. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sepanjang yang saya tahu bahwa begitu disebut Ahlul Bait itu hanya terkait dengan orang-orang yang di dalamnya itu ada hubungan, keterkaitan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Ya. Kalau di desa-desa di daerah saya, kadang-kadang istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah Shahibul Bait. Misalnya dalam acara, saya mewakili Ahlul Bait, gitu ya. Maksudnya mewakili Shahibul Bait, ya mungkin itu karena faktor informasi yang mungkin kurang cermat informasinya dan kurang cermat ditangkap oleh masyarakat, sehingga seakan-akan Shahibul Bait itu pemilik rumah itu istilahnya diganti dengan Ahlul Bait. Nah, itu membuat akhirnya terjadi terjadi imbasnya kabur terhadap definisi tentang Ahlul Bait. Kalau Shahibul Bait itu bisa siapa saja. Tapi kalau Ahlul Bait hanya orang-orang yang terkait pembahasannya kepada figur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tentang siapakah Ahlul Bait itu ada didefinisikan yang berbeda-beda. Dari komunitas A mendefinisikan Ahlul Bait itu begini. Dari komunitas B ada yang mendefinisikan Ahlul Bait itu begini. Dan ada komunitas yang lain mendefinisikan sesuatu yang lain. Tetapi semua definisi yang berbeda itu arahnya sama, yaitu di sana ada figur-figur orang yang disebut Ahlul Bait itu dikaitkan kepada figur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya begitu yang bisa saya sharingkan. Saya tidak tahu persis apakah di 3 ayat yang disebut tadi itu mengkait ke seperti yang saya pahami itu atau tidak. Sebaiknya kita langsung masuk melalui tafsir kitab-kitab tafsir yang ada, atau langsung kepada ahli tafsirnya. Kalau Mbak Dewi sudah memenuhi syarat untuk menafsiri ayat, ya monggo silahkan masuk sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau belum memenuhi syarat, seyogianya mekanismenya harus kita ikuti, yaitu kita masuk ke ayat melalui para ahli tafsir. Kurang lebih seperti itu Mbak Dewi. Saya mohon maaf kalau penjenengan tidak puas, penjenengan bisa on air melalui HP FM saya. Kayaknya pasti nggak puas. Kayaknya yang dimaksud bukan global kayak gitu deh, mungkin gitu ya. Tapi ya terima kasih atas tidak puasnya, dan saya kembali dulu kepada Mas Brian. Iya, baik, terima kasih Siwo. Saya mau tanya Siwo, kalau SMS FM itu yang mana ya Siwo? Radio baru Siwo ya? Itu HPFM. Oh, HPFM. Oke. Baik, Light Audience silakan kita terima lagi Siwo ya. Dia penelpon di 633-2705. Atau Anda yang mungkin ingin menggunakan SMS silakan di 081-880-1058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini?
Dari Rina di Bogor. Mbak Rina di Bogor ya? Iya. Oke, silakan Mbak Rina. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada 3 pertanyaan, mohon dijawab. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita mengukur keikhlasan kita dalam mengerjakan sesuatu. Mbak Dewi, Mbak Rina, maaf. Bagaimana? Gimana pertanyaannya? Gimana bisa keras? Bagaimana cara mengukur keikhlasan? Oh, bagaimana cara mengukur keikhlasan gitu ya? Oke. Kadang-kadang kita merasa sudah ikhlas. Mungkin sebentar Mbak Rina, mungkin Siwo untuk mengukur cara ikhlas untuk diri sendiri mungkin Mbak Rina ya? Iya. Oke, terus? Iya. Kadang-kadang kita tuh sudah merasa ikhlas, tapi kalau ada suatu pujian kita tuh merasa senang gitu lah. Apakah dengan rasa senang itu akhirnya kita itu ikhlas kita jadi berkurang atau hilang sama sekali? Itu. Yeah. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Siwo tentang jimat? Tentang jimat ya? Iya, jimat. Jadi ada itu saya pernah lihat itu liputan, ada bapak-bapak kiai gitu jualan jimat. Nah itu banyak orang yang beli. Kebanyakan ada juga yang jimat yang itu tulisannya itu dari bahasa Arab kayak gitu-gitu yang dijadiin jimat. Padahal kalau setahu kita itu kan nggak boleh. Nah itu bagaimana menurut pendapat Siwo sendiri? Kemudian yang terakhir, anak yatim itu yang anak yatim itu kalau misalnya ibunya menikah lagi, apakah status keyatiman anak ini sudah hilang dengan adanya bapak baru? Itu. Baik, dan kasih. Kalau misalnya dia tuh anaknya kaya, apakah kita tetap menyantuni dia atau bagaimana? Oke. Terima kasih Mbak Rina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Rina untuk 3 pertanyaannya yang kelihatannya rumit Siwo ya. Semalam ini jawabnya. Semalaman ya. Sampai besok pagi. Baik Siwo, silakan. Dan juga untuk light audience yang mungkin ingin mengirimkan SMS, silakan. Sekali lagi saya ingatkan di 081 88011058 dan mungkin nanti akan kita bahas di sesi berikutnya Siwo ya. Baik, silakan. Sekarang silakan. Terus Mas Brian mau apa? Saya ya di samping Siwo sekarang. Saya lagi ini Siwo, lagi HPFM ini. Iya, saya terbang ke Mbak Rina di Bogor. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami maksud beliau. Yang pertama, bagaimana cara mengukur keikhlasan? Untuk mengukur keikhlasan itu paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, kita harus memahami lebih spesifik tentang apakah ikhlas itu. Itu pertama. Nah, itu akan menjadi objek nanti kita yang akan diukur. Kalau objeknya belum jelas, objeknya kabur, maka sulit untuk diukur. Nah, setelah objeknya jelas, kita juga harus menyiapkan alat ukur yang relevan. Kalau alat ukurnya tidak relevan, apapun yang diukur dan apapun hasil pengukurannya akan menjadi tidak valid. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu si pengukurnya. Bagaimana pengukur itu menggunakan alat ukur dengan benar. Nah, kalau 3 hal itu terpenuhi, maka akan terjadi sebuah hasil pengukuran yang paling tidak itu dilakukan dengan tertib. Soal hasil pengukurannya benar atau salah itu masih bisa dipermasalahkan. Jadi ada 3 hal, yaitu kalau kita ingin mengukur sesuatu itu terkait dengan objek yang diukur harus jelas, alat ukurnya harus benar sesuai dengan objek yang diukur, dan pengukurnya harus menggunakan mekanisme pengukuran dengan cara yang benar. Kalau 3 poin ini salah satu ada yang tidak pas, maka pasti hasil pengukurannya menjadi tidak valid. Nah, kalau yang dipertanyakan bagaimana mengukur keikhlasan, maka kita harus mengkaitkan 3 poin tersebut. Apakah ikhlas? Sepanjang yang saya tahu, Mbak Rina, jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ikhlas, kita bedakan dulu dengan ridho. Ya, kalau kita terkait kepada Allah, selalu mengatakan Allah terkait dengan ridho. Tidak pernah kita mengkaitkan Allah dengan ikhlas. Jadi ikhlas dengan ridho itu beda. Ya, kalau mungkin bahasa Indonesianya mungkin begini. Kalau ikhlas itu tulus, kalau ridho itu rela. Itu beda. Kalau terkait dengan manusia, itu ada 2. Bagaimana kita menjadi manusia yang meridhoi sesuatu, rela terhadap sesuatu, atau bagaimana seseorang itu mempunyai tingkat keikhlasan terhadap sesuatu. Nah, lagi-lagi
sependek yang saya pahami, ikhlas itu hanya terkait lagi ya, saya ulangi lagi bahwa ini sepanjang yang saya pahami. Jadi jangan tergesa-gesa dijadikan sebagai rujukan, karena memang saya bukan rujukan. Jadikan sebagai data tambahan wawasan dan bisa sebagai tambahan alat banding mungkin. Ikhlas itu hanya terkait kepada gerakan peribadatan manusia kepada Allah saja. Jadi tidak terkait dengan kejadian-kejadian, tidak terkait dengan apapun, tapi hanya terkait pada gerakan seseorang penghamba, dia punya gerakan naik kepada Allah. Nah, di situ ada terkait dengan ikhlas. Maksudnya bisa jadi ikhlas, bisa jadi tidak ikhlas. Jadi masalah keikhlasan itu hanya terkait di masalah itu. Nah, nanti ada lagi bagaimana saya khususnya menempatkan istilah rela atau ridho. Nah, ridho itu pada saat kita menerima sesuatu, menerima musibah, menerima bencana, menerima rezeki, menerima pujian, menerima celaan, menerima apa, nah, itu keterkaitannya dengan rela. Saya rela atau tidak. Tetapi kalau ikhlas itu terkait gerakan naik seseorang kepada Allah. Kalau dia memang dia beraktivitas tujuannya itu Allah, maka di sana ada keikhlasan. Tapi kalau meskipun secara empiris dia itu bisa ditampak sedang beribadah, tapi kalau tujuannya bukan kepada Allah, maka dia disebut tidak ikhlas. Nanti ada riya, ujub, sum'ah dan lain-lain. Itu pertama tentang ikhlas. Jadi saya batasi dulu kotaknya. Ikhlas adalah gerakan seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun aktivitasnya itu bisa dijadikan bernilai ibadah manakala orang itu melakukan aktivitas itu dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Maka ikhlas bisa terkait kepada seluruh aktivitas kita manakala aktivitas itu kita jadikan sebagai sarana naik mendekati Allah. Ya. Kemudian itu objek yang dalam kasus diangkat oleh Mbak Rina itu untuk diukur. Nah, terus cara mengukurnya gimana? Nah, kita bisa mengukur pertama, tujuan kita benar apa tidak? Apakah benar tujuan kita itu Allah? Atau, nah ini yang sering saya alami, saya sering mengatakan kepada adik-adik saya, hati-hati dengan satu istilah ini. Saya agak bombastiskan istilahnya memang, agar bisa mempunyai satu stressing tertentu kepada adik-adik saya. Saya pakai istilah sirkul hasil. Hati-hati, kita bisa kehilangan nilai ikhlas kalau kita terjebak kepada orientasi hasil. Jadi saya sekolah untuk pandai, saya bisnis untuk nyari uang, saya mandi untuk bersih, saya makan untuk kenyang, saya minum untuk tidak haus. Itu kita bisa terjebak kepada sirkul hasil. Saya mencari uang untuk menafkahi anak istri. Saya mendidik sebagai seorang ibu kepada anak-anak karena kasih sayang. Nah, pertanyaannya, Allah ada di mana? Gitu kan. Tapi beda nanti, kalau orang itu tujuannya jelas, itu dia akan tidak terjebak oleh itu tadi, motivasi orientasi hasil itu. Sehingga bagi dia, berhasil atau tidak dalam ukuran duniawi itu tidak penting. Dia selalu konsentrasi kepada tujuannya adalah Allah, niat dia melakukan itu adalah melaksanakan penghambaan kepada Allah, dan dia selalu konsentrasinya kepada tugas bahwa ini saya melaksanakan ini, saya bisnis bukan untuk mencari uang, tapi saya bisnis untuk melaksanakan perintah Allah. Saya sekolah bukan untuk nyari pandai, tapi saya sekolah karena melaksanakan perintah Allah. Nanti uang, pandai, dan lain-lain itu hanya sebuah akibat logis saja. Dan itu kan sangat terkait kepada sebab-sebab lain yang masuk. Gitu kan.
Ya kurang lebih seperti itu. Itu pertama. Apakah tujuan kita ini benar pada Allah? Mungkin saya tambah lagi ya. Orientasi hasil itu dibolehkan paling rendah, dan itu dibolehkan tapi paling rendah, yaitu untuk surga. Jadi orang bisa beribadah mencari pahala agar masuk surga. Seseorang bisnis mencari pahala agar masuk surga. Seseorang itu menghormati suami atau suami menyayangi istri itu dalam rangka mencari pahala agar masuk surga. Jadi itu bentuk imbal jasa kepada Allah yang dibolehkan, dan itu kriteria minimal. Sehingga nanti disebut seorang abid yang tingkat paling rendah. Itu abid yang model perdagangan seperti itu. Saya menjual agar diberi imbalan oleh Allah. Jadi boleh orientasi hasil, tapi minimal itu surga. Di bawah itu sudah tidak bisa ditolerir. Ya, jadi yang disebut ikhlas manakala seseorang melaksanakan aktivitas dan dia orientasinya kepada tujuan, kepada tugas. Atau boleh orientasi hasilnya ke arah surga, boleh. Tapi kalau ke arah hal-hal yang sifatnya di bawah surga, duniawi, itu maka nilai ikhlas menjadi tidak ada di situ. Nah, jadi ikhlas manakala aktivitas itu tujuannya ditentangkan kepada Allah karena perintah Allah, boleh di situ meletakkan target hasil, tapi hasilnya adalah minimal itu surga. Ya, jadi kalau kita bisnis untuk nyari uang, ya tidak ada kaitannya dengan ikhlas di situ. Seorang bapak mendidik anaknya, ya karena faktor memang itu